Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini yang akan mengisi materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Pribadi 1 Kota Tangerang, yaitu saya sendiri, yaitu Bapak Edi Firmansyah, atau kalian bisa memanggil dengan sebutan Bapak Edi. Oke, hari ini kita akan membahas dalam MPLS tentang literasi. Untuk itu, para peserta siswa-siswi MPLS harap menyimak penjelasan saya mengenai literasi yang akan diterapkan di sekolah. Oke, ini adalah ranah gerakan literasi. Oke, bagaimana ranah gerakan literasi? Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa literasi itu muncul. Nah, menurut hasil survei Program for International Student Assessment PISA 2015 yang diumumkan pada awal Desember 2016, itu menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara. Nah, jadi menurut PISA tersebut, Indonesia ini berada di urutan ke-64 dalam hal literasi. Nah, selama kurun waktu 2012 sampai 2015, skor PISA untuk membaca hanya naik 1 poin, dari 396 menjadi 397. Berarti literasi kita masih rendah sekali karena urutan kita hanya urutan ke-64. Dengan adanya survei dari PISA tersebut, maka Indonesia sedang menggalakkan bagaimana gerakan literasi untuk diterapkan pada masyarakat. Nah, makanya muncul yaitu ranah gerakan literasi nasional. Apa itu ranah gerakan literasi nasional? Nah, literasi nasional itu ialah sebagai setiap warga masyarakat atau rakyat Indonesia itu harus mempunyai andil dalam hal menerapkan literasi. Nah, dalam ranah literasi nasional ini ada gerakan literasi masyarakat. Apa itu gerakan literasi masyarakat? Nah, gerakan literasi masyarakat ialah suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat ikut berkontribusi dalam memajukan gerakan literasi masyarakat. Contohnya, literasi masyarakat misalkan mengadakan kerja bakti, ya, kemudian menanamkan nilai-nilai saling gotong royong, itu literasi dalam masyarakat. Atau misalkan melakukan sebuah pelatihan untuk memajukan masyarakat sekitar. Kemudian gerakan literasi keluarga. Bagaimana penerapannya? Gerakan literasi keluarga yaitu gerakan literasi agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang literat. Artinya seluruh keluarga cinta akan bacaan atau gemar dalam membaca. Nah, gerakan literasi keluarga ini bisa menerapkan yaitu membaca di setiap kalian berada di rumah. Kemudian gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah adalah gerakan bagaimana siswa bisa membaca sekaligus senang membaca dan bisa berkontribusi dengan lingkungan sekolah. Nah, dari ranah gerakan literasi nasional tersebut, yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang gerakan literasi sekolah. Jadi gerakan literasi masyarakat, literasi keluarga tidak akan kita bahas. Kita hanya membahas gerakan literasi sekolah saja. Nah, ini adalah kita masuk ke jenis-jenis literasi. Ada literasi baca dan tulis. Berarti literasi tersebut adalah
berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Kemudian literasi numerasi berkaitan dengan jenis literasi yang berkaitan dengan angka-angka, ya. Nah, biasanya kalian literasi numerasinya dalam pelajaran matematika. Kalian harus bisa berhitung. Maka kalau kalian tidak bisa berhitung, namanya kalian tidak literat. Kemudian literasi sains. Nah, literasi sains dalam gerakan literasi sekolah, kalian sebagai siswa harus bisa cinta akan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu alam. Contohnya, dalam pembelajaran di sekolah kalian bisa menerapkan dalam uh, ilmu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian literasi digital. Nah, literasi digital ini adalah literasi yang tidak bisa kita tinggalkan di zaman revolusi industri 4.0 ini. Karena semuanya berbasis digital. Termasuk kita hari ini sekolah mengadakan MPLS dengan literasi digital. Jadi literasi digital itu berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan teknologi. Kemudian literasi finansial berarti berkaitan dengan hal-hal keuangan. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan, bagaimana kita bisa memanage keuangan. Nah, berarti kita sudah literat kalau misalkan kita sudah bisa memanage keuangan dengan baik. Nah, contoh kalian misalkan dikasih uang jajan sama orang tua kalian 10.000. Nah, bagaimana kalian dengan uang 10.000 tersebut bisa menabung? Nah, ketika kalian sudah memanage keuangan dengan baik, berarti kalian sudah menerapkan literasi finansial. Berarti kalian sudah literat. Kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, literasi budaya dan kewarganegaraan biasanya diterapkan yaitu dalam pelajaran yaitu PKN, ya. Nah, jadi ketika kalian bangga menjadi warga negara Indonesia, kalian berarti sudah literat. Nah, itu adalah jenis-jenis literasi. Oke, kita masuk ke gerakan literasi sekolah. Apa itu gerakan literasi sekolah? Yaitu sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi sekolahnya, warganya itu adalah kalian sebagai siswa yang harus literat. Apa yang literat tadi? Yaitu jenis-jenis literasi, mulai dari literasi baca tulis sampai literasi ke warga negaraan. Oke. Nah, ini adalah tujuan khusus gerakan literasi. Yang pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi membaca dan menulis siswa di sekolah. Jadi kalian harus senang membaca dan menulis di sekolah. Kemudian meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan tadi yang saya sebutkan jenis-jenis literasi yang tadi saya jelaskan. Mulai dari literasi baca tulis sampai literasi budaya dan kewarganegaraan harus diterapkan pada lingkungan sekolah. Kemudian menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengolah pengetahuan. Nah, sekolah pun harus berperan aktif. Kalian pun ibaratnya kalau ke sekolah sebagai taman belajar. Taman belajar itu berarti seluruh gudang ilmu pengetahuan ada di sekolah. Mulai dari gurunya, dari fasilitas ya yang disediakan oleh sekolah. Nah, itu disebut dengan taman belajar. Nah, taman belajar biasanya sekolah yang literat menyediakan bahan bacaan dengan sangat mudah didapatkan oleh siswa. Ya, baik bacaan itu di dalam kelas, dikenal dengan pojok baca buku sekolah, atau juga di koridor sekolah. Nah, itu harus menjadikan sekolah yang literat dekat dengan bacaan kepada siswa. Kemudian perpustakaan pun termasuk ke dalam taman belajar. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Nah, jadi strategi membaca nanti akan kita bahas ya. Dan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan. Ya, bahan buku bacaan bisa kalian dapatkan melalui yaitu nantinya pojok baca kelas dan juga perpustakaan atau dengan cara
kalian mengakses dalam literasi digital. Oke, seperti apakah sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang literat? Nah, yang pertama adalah sekolahnya harus menyenangkan. Jadi kalau kalian ke sekolah tidak merasa ingin pulang terus. Kenapa? Sekolah yang menyenangkan adalah sekolah yang berbasis literat. Seluruh akses kemudahan informasi didapatkan oleh siswa. Jadi kalian harus senang karena sudah disediakan berbagai fasilitas. Di SMP pribadi sendiri sudah ada namanya fasilitas WiFi. Nah, kalian bisa membaca buku-buku yang berbasis digital. Kemudian ramah anak, di mana semua warganya menunjukkan empati, kepedulian, dan semangat ingin tahu. Nah, kalian harus punya rasa empati, tolong menolong, kepedulian, semangat ingin tahu, dan semangat ingin mencari ilmu pengetahuan. Kemudian cinta pengetahuan dan cakap berkomunikasi. Kalian harus memiliki rasa ingin mencari ilmu pengetahuan dan bisa berkomunikasi dengan orang lain di lingkungan sekolah, baik itu guru, sesama teman, maupun staf-staf yang ada di sekolah SMP pribadi. Kemudian dapat berkontribusi kepada lingkungan sosialnya, kalian harus bisa ikut berkontribusi, misalkan ikut kegiatan ekstrakurikuler, itu pun termasuk dalam berkontribusi kepada lingkungan sosial kalian. Nah, inilah cara menerapkan literasi baca dan tulis. Ada 4 cara dengan membaca nyaring, kalian boleh nantinya. Atau kalau membaca nyaring mengganggu orang lain, kalian bisa membaca terpadu. Artinya membuat kelompok membaca. Atau bisa juga membaca bersama atau set reading. Dan membaca mandiri itu independent reading. Nah, membacanya diterapkan literasi apa yang akan kalian gunakan. Nah, 4 cara membaca ini adalah cara menerapkan literasi baca dan tulis. Tapi bisa diaplikasikan melalui literasi jenis literasi yang lain, gitu ya. Oke. Ini ada mengembangkan gerakan literasi sekolah. Nah, kalian bisa nantinya mengembangkan sudut baca di sekolah. Sudut baca sekolah ini mulai dari buku-buku fiksi ya dan buku-buku non fiksi nanti ada di belakang sekolah, bukan belakang sekolah, di belakang kelas kalian dengan menerapkan dengan 15 menit membaca setiap harinya, dihiasi oleh poster kampanye membaca dan kayak teks lainnya. Kemudian kalian bisa minta bantuan oleh guru ya atau orang tua atau siswa secara bergantian untuk mengelola yaitu sudut baca di sekolah. Koleksinya dapat diperkaya dengan buku-buku yang dibawa siswa setiap hari. Kalian bisa minta bantuan orang tua kalian jika kalian membutuhkan buku-buku untuk dibawa nantinya akan dipulangkan lagi gitu ya kepada atau ke rumah kalian masing-masing ketika bahan bacaan tersebut sudah dibaca oleh teman-teman kalian. Kemudian juga dapat berupa koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Nah, itu sudut baca sekolah. Kemudian cara mengembangkan lagi literasi sekolah dengan cara sudut baca sekolah. Dapat dibuat di kebun sekolah, halaman, kantin sekolah, koridor, area tunggu orang tua, dan area lain di sekolah. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di gerobak buku atau rak beroda agar dapat dipindah-pindahkan. Nah, itu adalah cara mengembangkan gerakan literasi sekolah. Oke ya, demikian penjelasan saya dalam literasi. Semoga kalian memahami dan nanti akan ada tugas buat kalian untuk bagaimana kalian memahami literasi tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.